Kemarin gue baru baca, belum lama. Menurut fans, Kimetsu no Yaiba layak masuk original Big Three menggantikan Bleach. Menurut lu gimana? Blok. Tunggu. Anjing. Woi. Maaf. Emosi gua. Gini. Mungkin gue bisa pengetuk palunya. Kimetsu no Yaiba bagus. Memang tidak dipungkiri lagi secara visual, secara cerita pun juga cetek atau ini. Tapi maaf banget ya. One Piece untuk Totuto sama One Piece Naruto yang sudah mempunyai bobot yang sangat sebesar kayak gitu untuk dimasukin original itu sangat tidak bisa dikatakan kayak gitu. Tapi kalau gue jujur Bleach juga kayak kenapa sih kok bisa masuk sih Bleach? Wow, Bleach juga wih, kenapa sih? lu nggak nonton, lu Nggak. nggak ngikutin, lu nggak baca, lu nggak nonton. Iya, makanya gue bilang karena gue nggak ngikutin kayak ini. Oke. Kalau itu kenapa ya? Gue baca. Kalau baca. Big Three gue baca semua. Oke. Naruto gue beres, Bleach beres, One Piece ya ongoing lah. Emang menurut gue tidak pernah seharusnya ada Big Three, harusnya Naruto sama Bleach aja. Wah, enggak. Naruto sama Bleach aja. Oke. Naruto sama Bleach aja Big Two. Karena Oke. One Piece gak bisa dibandingin. Oh, Big Two silakan. Amen. Silakan Big Two. Nggak gini. Lu kan Bleach Mentok. banget, Ya. mentok. Sebelum lu nonton lagi One Piece, ya kan? Ya. Setelah lu nonton lagi One Piece sampai sekarang, gimana menurut lu? Gini, nih gua. Ini jujur ya. Objektif. Ya dong, Objektif. Tetap menurut gua se-influental dalam diri gua adalah Bleach. Oke, personal ini ya. Personal Oke, gua, oke. Bleach. Karena memang gua ngikutin Naruto dan Bleach sebelum One Piece sebenarnya. Ya. Dan menurut gua impact ke gua itu lebih ke Bleach. Oke. Cuma nggak bisa dipungkiri One Piece itu masterpiece. Oke. Tapi kalau personal gua tetap Bleach over Naruto. Kalau gua. Oke. Cuma gini, lebih ke yang gua tangkap adalah Bleach, Naruto dan kawan-kawan itu masih bisa diterima oleh banyak banget orang di berbagai lintas generasi. Setuju gue. Setuju. Kecuali One Piece. Oh benar. Investing, men. Benar. Lo tuh Iya. butuh banyak banget waktu. Setuju. Lo Iya, butuh betul. banget lo fokus untuk ngerasapin One Piece. Taruh, sorry. Naruto tuh berapa episode sih total? 700 kali. Nyampe 1000. Naruto plus Naruto Shippuden. Enggak. Iya, total. Total. 700 deh seingat Oke. gua. Tanpa filler, Naruto Shippuden itu 250. Oke. 750. Naruto itu total episode gue lupa 150 200 gue lupa. Oke. Cuma hanya canonnya doang itu 100-an. Ya berarti gope lah katakanlah 500. Gope lah. 500 sampai Nar- 700. Ya Naruto. 300 enggak 300 400 kalau canon. Oke. Canon apa sih? Canon tuh Cerita utama. cerita Oh, cerita oke, utama. oke. Karena kan kalau zaman dulu agak mepet tuh One Piece Naruto Bleach. Kalau misalnya di manganya udah sampai segini, terus anime udah mendekati manga, biasanya ada filler. Filler dulu ya. Yap. Ya itu yang nggak filler itu namanya canon. Main arc-nya. Oke. Gitu. Yang jelas kalau gua sebagai gua yang baca ya, gua banyak baca. Gua nonton lagi One Piece karena gua nemenin bini gua. One Piece itu busuk banget pacingnya. Yap. Najis. Iya, pacingnya Ditambah parah. itu. Parah. Najis Yap, One Piece. parah. Gua amat sangat Gua setuju. gua geli nonton One Piece sampai kayak, hah serius lu? Pacing itu bener-bener lo dikasih kemarin contohnya deh, gue nonton Robin lawan Black Maria. Oke. Di Wano. Robin lawan Black Maria udah mau mulai, set pindah scene. Oke lah, pindah scene, ke Usopp dulu, ke Nami dulu, ke Luffy dulu, ke Yamato dulu, ke Akazaya dulu, ke Kinemon dulu, set balik lagi, Yep. set masih ngomong lagi dikit. Robin sama Black Maria ada Brook, oke. Baru mulai bertarung lagi 20 episode lah setelah itu. Kan goblok pacingnya maksud gue kayak Iya. anjir parah banget maksud gue. Kenapa nggak? Karena itu beda banget sama manga gitu. Beda banget pacingnya sama manga. Yang sama pacingnya sama manga, One Piece. Ya. One Piece itu One Piece. bikin pacingnya sama kayak di manga. Cuma Gitu. download only ya. Tidak, lo bisa streaming website. serius? One Piece sudah bisa Udah, nonton sampai udah, streaming. udah bisa. Tapi Wano belum kelar. Oh. Dikerjain sama dianya Wano belum kelar. Iya. Gitu. Karena Wano lumayan dragging mohon Setuju maaf. gua. Wano itu dragging. Lumayan dragging dan lumayan terakhir dragging. rushing menurut gua. Karena pacing. Yep. Karena pacing. Jadi dragging karena pacing. Padahal menurut gua harusnya Wano tuh pecah banget. Cuman karena pacingnya jelek banget kayak aduh. Pacingnya jadi pecahnya agak kurang. Iya. Gue malah lebih suka di Arabasta. Apa ya? Doflamingo? Dressrosa. Dressrosa. Oh, Gue main suka Dressrosa Dressrosa. gila. Dressrosa Oh, epic. itu bagus. Dressrosa epic. Itu anime gue ini nonton sampai anjing pas berakhirnya arc itu gue sampai anjing gitu loh. Men, gua nonton Marineford
sampai nggak gimana-gimana karena sebel sama pacing. Kalau lu inget di Marineford di tengah-tengahnya ada bagi bercanda-canda. Ya. Ada bagi syuting-syuting. Syuting, ya. Ada bagi yang lagi ngapain sama anak buah bajak lautnya yang tolol-tolol itu. Iya. Dan itu diselipin di tengah-tengah adegan-adegan penting. Penting, anjir. ya. Adegan-adegan penting kayak Shanks lagi mau ngelawan Shanks sorry. Si Mihawk lagi mau ngelawan Vista. Ya. Di tengah-tengahnya ada bagi. Kizaru lawan Marco ada bagi. Bahkan Iya, yang pas Luffy mau nyampetin es yang apa? Lari. Bawa kayu. Itu kan juga ada. Selipin lagi. lagi. Stupid anjing pacingnya bodoh banget One Piece tuh gue sebel banget gak suka banget. Kayaknya emang sengaja taking time karena biar nggak kekejar Betul. manganya itu. Masalahnya udah kayak gitu, fillernya juga ada. One Piece tetap ada filler. Kayak wah itu Walaupun parah. cuma 10%. Itunya parah sih ya. Walaupun cuma 10%. Tapi jujur pas Marineford itu gue bacanya manga dan itu pecah. Iya kan? Pecah. Gue masih megang Marineford sih arc paling pecah. Oh buat lu Marineford. Iya, gue Marineford tetap. Gue sampai capek nontonnya sampai kayak udah setelah Marineford abis itu kan flashbacknya Sabo. Betul. Ya kan? Iya. Itu gue abis stop dulu. Sebelum Istirahat. New World. Iya. Gila bro, 60 episode Marineford tuh pecah menurut gue ya. Episode 3 hari gue. Iya. 3 hari gue. Itu gokil bos. Istirahat lah. Walaupun nggak ada full straw hat ya kru ya. Iya. Cuma nggak ada. Gue pikir tadi Marineford itu perang ini ada si straw hat ternyata cuma si Luffy-nya doang. Gila. Itu Marineford. Itu adalah golden eranya mereka. Gila, itu perang golden eranya Monumental. Dan itu kan transisi. Iya. Abis itu time skip. Time skip. Udah gila. Gila. Nyiapin time skip tuh di setelah itu gitu loh. Iya. maksud gua. Iya. Dan di time skip itu banyak banget yang berubah. Monumental. Iya, banget. Efek Dan Marineford akhirnya di gila situ banget. masuk ke Worst Generation Iya. kan. Pinpointnya tuh Marineford. Pinpointnya. Kejadian di dunia One Piece-nya berubah. Penulisannya pun jadi berubah. Ya. Time skip soalnya kan. Berubah. Gila Iya, pivot iya. nih. Keren banget. Pivotnya keren. Oke. Keren. Personal Big Three. All time masing-masing. Jadi gini, kalau sekarang kan udah ada New Big Three katanya kan. New Big Three itu katanya ya, gue juga nggak tahu nih. Apa sih? Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen. Gue Jujutsu Kaisen jelek, gue nggak suka. Iya, gue juga biasa sebenarnya biasa. Satu lagi adalah, Cuman gue suka karakternya. ya karakternya oke, Oke. keren-keren. Boku no Hero Academia. Boku no masih oke. Gue suka sama Hero Academia, gue suka Gue banget. Boku no masih oke. Gue suka banget. Gue udah baca sampai kelar, bagus banget. Nah, katanya 3 itu adalah Big Three, New Big Three. Ya udah silahkan aja, Oke. karena gue juga gak nonton kan. Jadi gue nggak tahu. Nah oke, sekarang personal Big Three tapi all time silahkan All time. gabung-gabung aja dari lu deh, biar ini. Oke, clockwise. Gue nggak tahu Gua. lagi. Aduh. susah. Personal lu aja. One Piece itu Ntar lu, masuk. anime apa manga ya? Anime deh. Anjir, susah lagi. One Piece ya termasuk. One Piece Bleach masuk 2. Wah berarti lu tinggal nyari satu lagi Satu nih. lagi. Oke. Naruto gak masuk menurut gua. Oke. Oh, gue udah ada. Ini personal Big Three ya, bebas. Slam Dunk. Wajib. Slam Dunk, bro. Slam Dunk lain sih. Wah. Slam Dunk lain. 3 itu. Gua tuh suka Naruto. Gua tuh malah lebih ngikutin Naruto dibanding Bleach. Enggak, sorry. Gua ralat mungkin ya. Gua mengikuti kedua-duanya. Oke. Bleach tamat, gua pun tetap ikutin Naruto. Oke. Cuma Naruto Talk no Jutsu. Apa tuh? Talk no Jutsu. Oh, banyak ngomong. Ya. Iya. Ada aja dakwahnya, bro, apalagi Iya. Obito. Sebel gue. Menurut gua kelemahan terbesar Naruto adalah Final War-nya justru. Terlalu panjang kan. Dragging banget. Kelihatan ya draggingnya, kelihatan banget ya. dragging banget bro. Dan gua nggak suka cara mereka menghidupkan kembali legenda-legenda yang sudah mati. Legenda apa? Legenda-legenda yang sudah Hokage. mati. Oh iya. Hokage, gitu-gitu. Iya, iya. Shodaime hidup lagi, Shodaime Nidaime siapa sih Nidaime. tuh? Si Hashirama Hashirama Senju Senju, dihidupin ya. lagi. Tobirama Senju dihidupin lagi. Itu Birama. Minato Namikaze dihidupin lagi. Minato bapaknya Naruto kan. Itachi. Iya. Itachi Itachi Uchiha. masih hidup. Madara. Iya itu loh kayak pakai apa namanya? Edo Tensei. Kuchio. bukan ya? Oh, Itachi Bukan ya? bukannya udah mati Iya, ya? bukan. Itu Tensei kan? Edo Tensei. Edo Tensei. Itachi bukannya udah mati. Enggak. Dia baru mati Bapaknya di situ. Madara. Oh, enggak pas lagi lawan Sasuke kan? Iya. Matinya Mati kan? di situ, Oh iya. iya. Gitu gua nggak suka kayak ya Dia maksud masuk gini. Kaguya kan? Kaguya. Iya. Maksud gua itu sama aja kayak One Piece tiba-tiba Roger hidup lagi. Iya. Iya dong. iya. Gak lucu. Iya. Cuma Enggak, biarin aja. sumpah sampai kayak gitu norak banget Wah. sih One Piece. Oda jangan ya, Nah, gitu jangan loh, ya. kayak, wah Yondaime tuh Minato tuh Minato. udah Yellow Flash of Konoha. Udah let legends be legends Iya, gitu. iya, Iya, betul. Hidup lagi cuing pakai Edo Tensei ketemu Naruto. Gua gak suka. Gue gak suka. Itu gue gak suka juga. Iya. Cuma setelah itu pecah tuh Naruto lawan Sasuke lagi. Iya, Di tempat terakhir. yang sama. Iya.
Wah, itu gila. Itu gila. Bagus. Endingnya gila. Itu dong. Satu lagi. Udah slam dunk tadi. Slam dunk gua. Udah, oke. Mas, lu apa? Yang pasti udah pasti ya big three-nya itu. Gue baru cuma 2 sih yang baru kepikiran sekarang. Mungkin nanti I get back to you. Tapi yang pasti yang 2 yang akan gue sebutin adalah udah pasti One Piece. Oke. Itu udah pasti, udah tidak bisa dipungkiri Iyalah. lagi. Yang satu ini adalah menurut gue memang One Piece pun bahkan tidak bisa ngalahin. Oh, gue ya. tahu. Benar. The Godfather himself, Akira Dragon Toriyama. Ball. Iya, Dragon Udah. Ball, dia Maaf tahu. ya, itu Ya, memang sudah tidak bisa di Dia Eiichiro Oda sama One Piece Masashi Naruto, Masashi Kishimoto. Iya. Mereka berdua terinspirasi dari Akira Toriyama, men. Iya. Kalau nggak salah mereka berdua sempet jadi asistennya. Ya, ya, Oh, ya, ya. sempet. Sampai Iya, Kalau nggak salah, They got start somewhere. Iya dong, Iya, they got dan start Akira somewhere. Toriyama itu sumber inspirasi mereka lah. Udahlah itu mah. Bahkan jelas. sampai karakternya si Luffy yang udah sampai gear 5 sekarang ini sampai bilang gear 5 Luffy ya belum bisa ngalahin Super Saiyan satunya Goku. Iya. Sampai bilang kayak Gue gitu. sempat tuh baca tuh. Tapi Tite Kubo sama Masashi Kishimoto bilang Naruto Sage Mode sama Ichigo Kurosaki Bankai Bankai. nggak bisa ngalahin Gear 5 Luffy. Oh iya. Mereka Iya. authornya yang ngomong. Tite Kubo sama Masashi Kishimoto. Lu cari. Nggak bisa ngalahin Luffy. Authornya sendiri yang Iya, ngomong. iya, iya. Tapi Segitu gear 5-nya Luffy oke. Segitu respectnya, Bos. Iya, segitu Itulah respect. kerennya, Respect. segitu Mereka respect. bertiga tuh keren banget, men. Saling respectnya. Kenapa Oda pengen cepet-cepet menyelesaikan One Piece? Karena ngobrol sama Masashi Kishimoto, Naruto. Ngobrol, terus Masashi kayak dia iri. Masashi Kishimoto bisa menikmati waktu sama anaknya jalan-jalan. Udah. Makanya Iya. udah pengen, udah deh, ya selesaikan kita final Iya. arc gitu-gitu. Iya, pengen mau- Lumayan mau- terinspirasi dari autornya Naruto. Dan Iyalah. mereka bertiga kan ngebuat art style dari masing-masing manga mereka kan. Iya benar, Tuh. iya benar. Asik banget tuh. Iya, Art style kan beda-beda, art style One Piece, Naruto, Bleach kan. Iya. Bikin tuh. mereka bikin ya. Wah, Naruto gila. versi Oda. Iya. Ais, Dan lu asik lihat banget. di, gua nggak tahu kalau Tite Kubo ya. Di chapter terakhir Naruto ada cover terakhir atau panel terakhir yang gambar kayak Mount Rushmore-nya tuh di Konoha, kepala-kepala Kepala-kepala Hokage. orang. Ada di salah satu kepala Hokage-nya ada Straw Hat, bro. Oh iya. Iya. Ada apa? Ada Straw Hat. Straw Hat. Iya. Dan di salah satu cover chapternya One Piece ada Naruto lagi makan ramen sama Luffy. Oh iya ada. Gue lupa. Respect anjing, keren banget mereka Titik bertiga. Apa Bleach lupa gua. Enggak ada deh kayaknya. Gue juga nggak tahu, mungkin ada, tapi gue nggak tahu. Akhirnya gue nemu satu yang dimana mungkin manganya mungkin sudah keluar, Oke. animenya udah animenya masih stuck di season 3 atau 4 gue lupa. Cuman mungkin emang ya ini personal opinion Gue tahu ya. lagi. Doraemon. Hanta-hanta. Bukan. Ah, bukan. Apa? Sorry, Hanta-Hanta nggak masuk. Oh iya jelek. Nggak. Black. Ini Iya, mungkin lu belum pernah denger ya namanya animenya ini kalau gue nonton namanya Overlord. Overlord tahu, gue tahu doang. Gue suka nggak suka banget sama cerita itu. Kenapa? Karena this is the bad guy who's winning, man. Iya. Dan udah kayak gitu mereka overpower. Jadi cerita dikit aja, Overlord itu jadi kayak ada seorang yang main VR game. Akhirnya pas di VR game ini dia sudah mempunyai level karakter yang tinggi, udah punya castle yang gede, tapi teman-temannya semua udah pada mulai off-offan karena udah pada kerja, udah pada tidak bisa memenuhi, dan mereka itu adalah clan yang paling terkuat di game itulah. Oke. Akhirnya udah si orang ini kesel, sebel kayak kenapa orang pada nggak ada, ini kita susah-susah dapetin senjata ini buat castle ini, sampai pasukan kita sampai nggak ada yang bisa ngelewatin pasukan kita, sampai akhirnya jadi tuh mereka sampai buat klannya itu tuh kayak misalnya musuh klan lain mau nyerang harus ngelewatin pasukannya dulu yang dimana itu OP banget semua. Kalau udah ngelewatinnya itu baru akhirnya mereka baru lawan si ini yang punya klannya Kasihnya ini. guildnya, Iya si guildnya klannya. ini, klannya ini. Akhirnya tapi udah pada ini semua, akhirnya dibilang ini game ini mau mau ditutup, di offin, sepi karena mulai sepi, Oke. mau ditutup. Akhirnya ya udah deh, gue biarin gue ketiduran aja, ntar biar gue ke lockout sendiri lah kayak gimana. Ya udah tidur. Tiba-tiba sebelumnya itu pasukannya pada dikumpulin, terus dibuat cerita masing-masing ada begini apa, tapi ya nggak interaktifnya nggak gimana. Akhirnya pas gitu dia ketiduran, melek, kok gue masih di sini, aduh coba setting, kok keluar, mana nih apa segala macam. Tiba-tiba karakternya itu yang anak buahnya salah satunya ada yang hidup cewek gitu, emang biasalah anime dibuat tetek gede apa. Abis itu kayak kenapa, loh Alberto kok bisa interaktif kayak begini? Sampai akhirnya coba deh aku mau pegang kamu, apa dipegang ini segala macem. Sampai akhirnya mendesak atau apa kayak gitu. Akhirnya bilang, loh ini kenapa nih kok jadi interaktif, jadi hidup kayak gini? Akhirnya dia keluar atau apa, ternyata ada dunia baru lagi. Dan di mana akhirnya dia mulai di situ taking over castle.
ada cara intriknya, ada cara dia nyamar ya atau apa, tapi ada cara sadisnya juga. Jadi ada yang kayak dibuat ada salah satu karakter yang dari itu, jadi ada POV lain orang yang di dunia itu dibuat kayak dipercik-percik kayak dibuat ada harapan, oh bakal ada nyari duit dapat apa segala macam, tapi ya dibuat false hope aja gitu. Oke. Yang akhirnya dibuat kayak akhirnya disiksa, dibunuh, kayak gitu-gitu. Lumayan dark, gue sih suka ya dark itu karena dia ngebuat kayak ya udah all hopes is lost, nggak ada, dan all hail to the one true king, that is me. Oke. Gue suka itu Overlordnya di situ lah. Udah kelar belum sih? Tengkorak kan? Yang tengkorak. Udah kelar belum sih? Belum. Manganya juga belum? Manganya gue nggak baca, gue cuma nonton Netflixnya doang. You know me lah kayak gimana. Gue sempet drop kalau Overlord kalau gue. Gue belum mulai, gue belum pernah, nggak tahu gue. Lo Gue The Mountain of Amputee Princess, enggak. lo tahu nggak sebelum itu gua sampai gue bilang sama dia, lu ngasih tahu komik apa nih Rifki, ini sangat tidak berperi kemanusiaan, sangat tidak ada moralnya sama sekali. Pokoknya jangan pernah kalian search itu, tolong. Ini saya kasih tahu dari sekarang, jangan. Wallahi jangan, saya mohon jangan banget. Itu kayak lu ngerasa kayak anjing peri kemanusiaannya udah nggak ada di dunia ini. Ya Allah, gua sampai kayak begini. Gua diem, gua baca. Mak begonya gua baca sampai akhir. Sampai habis. Sumpah ceritanya bagus. Apaan bagusnya? Diamputasi, diituin. Goblok maksud gua. Di-rape Bayangin gitu. iya, itunya kan ini ya. Cuma maksud gua itu kalau dijadikan diminimalisir lah faktor-faktor seksualnya, bagus banget itu ceritanya, men. Apa bagusnya? Orang udah anak toto tangan dipotong, Iya, toto itu maksud gua, diniin. itu kan sangat thrilling gitu loh. Maksud gua buat jadi film horor lu bayangin plotnya dasarnya gila. Plotnya serem cuman banget. karena pengen mau memegang desa itu jadi kedamaian kan, biar apa? Bikin lentera, Bro, dari Iya. badan anak kecil. Iya, Iya itu kan gila, men. Wah, gila bagus banget konsepnya. lebih ke Bagus banget. gesrek. Iya, gesrek iya jelas. Gak berperi lu aja udah gak berperi kemanusiaan. Lentera dari badan anak kecil. Ya, iya, Lo itu tahu dia. itu badan anak kecil kan? Bukan boneka. Ini kan cerita ya, cerita. Ya, Ide ya. cerita bagus. Apa bedanya mesau? Orang dipotong-potong. Nah, itu emang sebenarnya gak berperi kemanusiaan, cuman gak tahu kenapa lebih Bagus kan? masih lebih menerima aja gue Ya sama gitu loh. aja, Cuman sama aja. masa gue ceritain sih sampai diapa-apain? Lah nggak, itu dia maksud gua kalau diminimalisir faktor-faktor seksualnya. Ya. Idenya adalah ada sebuah sekte sesat yang menjadikan lentera dari jenazah-jenazah. Buset. Gila itu maksud gua thrilling dibikinnya misalkan sama Robert Eggers. Gila Iya. Itu wah iya sih. gila banget, dan itu kan potret amoral bahwa sebuah warga terpencil di dalam gunung dan di dalam hutan tuh sebodoh itu dan setidak civilized itu untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu, sekte lah gitu. Tetap gak berperi kemanusiaan. Ya nggak ada yang pernah bilang itu berperi kemanusiaan. Cuman itu bagus banget. Itu nggak usah lah, nggak perlu dicari tahu dan nggak perlu dibaca. Jangan. Cuman buat yang kuat. Iya. Tapi art style gue suka. Apa? Art style-nya. Ya kan? Bagus, Bro. Gue cuma takutnya nih ada yang nonton, bang penasaran komentar apa akhirnya jangan ya, kalau nggak kuat tetap aja akan dicari atau apa segala macem. Akhirnya pas udah nemu akhirnya ke build up pemikiran untuk begitu. Sebenarnya gampangnya gini, kalau emang masih ada orang yang baca terus terpengaruh, lu baca Naruto aja biar lu jadi ninja. Iya. Kayak, maksud gua kalau Iya, orangnya iya, masih iya, sangat iya. kayak, oh oke gue terpengaruh, nggak usah baca komik, mendingan Iya. stop, Iya, stop baca stop, komik, lu stop. baca Doraemon aja. Doraemon, Betul. Conan biar lu Iya. jadi pintar. Lu masuk ke laci deh tuh, ke mesin waktu. Iya, kalau emang masih di situ gitu loh. Tapi ada loh yang kayak gitu. Banyak, makanya mendingan jangan baca. Iya, jangan, Mendingan jangan. jadi Subasa, lu baca Subasa. Nah, jadi Lu pemain latih, bola bro. tuh. Lo latihan bola Iya. deh, lo latihan bola. Iya, biar bisa ngalahin Messi. Biar bagus. Anime. Aduh. Big three all time nih. Ya pastinya ada One Piece lah, pastinya ada One Piece. Di luar dari pacingnya yang sangat buruk, udah pasti ada One Piece. Nah, duanya lagi nih salah satunya buat gua sih Rurouni Kenshin, man. Oh, itu bagus. Gila, Ya, gila. bagus. Rurouni Kenshin tuh gua apa ya? Dibilang realistis. Batosai. Ya, dibilang realistis enggak lah. Banyak jurus-jurus yang tidak realistis.
Tapi gue suka. Ya ada yang Kenshi terbang. Iya, gue suka art stylenya, gue suka karakternya bagus banget men. Apalagi musuhnya yang senyum terus tuh, Sojiro Seta, yang kecil. Iya kecil. Iya. Yang cepet banget. Iya. Yang suka loncat-loncat ya. Iya. Wah gila kan. Kenshin sempat kalah kan sama dia? Kenapa? Sempat kalah. Hampir. Enggak, kalah. Oh kalah ya? Pedangnya patah. Pertama kali lawan iya, Sojiro iya. pedangnya patah. Patah. Itu anak buahnya si siapa? Shishio. Shishio. Makoto. Oh iya, kenapa Shishio. juga? Shishio. Enggak yang dibalut. Iya Shishio. Gua lupa. Api, pedang api. Iya. Kenapa gue suka banget juga? Menurut gue Shishio itu tidak kalah. Kenshin tidak berhasil menang lawan Shishio. Malah menurut gua Kenshin yang kalah. Kenshin kalah telak men. Kenshin Dia ngelawan Shishio berempat bro. Iya. Dia ngelawan Shishio nggak sendiri. Dia, Sanosuke, Saito yang iya. polisi, sama satu Sama lagi Aoshi, Aoshi, ya. yang tinggi yang pakai pedang pendek. Mereka berempat ngelawan Shishio. Dan Shishio tetap nggak kalah. Kalahnya karena badannya nggak kuat. Karena dia sudah pernah dibakar oleh pemerintah. Iya. Gila. Dan di situ moral Kenshin yang kalah. Kalah. Hampir mau balik lagi Hampir kan? mau jadi Batosai lagi. Iya. Kalah, sininya bolong. Pakai pedangnya dia tuh. Mungkin Gila ya. bagus banget. Kyoto Inferno. Iya, jadi movie-nya Kyoto Inferno. Dan live actionnya adalah live action dari anime terbagus. Terbaik. Yep. Belum pernah ada yang ngalahin Rurouni Kenshin Iya, juga. live actionnya gue suka. Paling bagus. 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 Koreografi gila. Iya, bagus banget. Karena kan gini loh, kenapa orang pada buat live action gagal karena itu dengan efek-efek CGI yang memaksakan. Ya. Akhirnya tapi kan kalau ini kan Kenshin ini kan sangat banget koreografi. Iya, Dan Takeru Sato. otomatis bagus Keren. banget gitu loh. Ya. Makanya kayak oke main koreografi ini aja di situ. Bagus. Satu lagi apa gue? Gue gini, suka nggak suka Doraemon tuh impactnya gede banget buat gue. Suka nggak suka. oke. Karena gue salah satu memori terini gue nonton anime ya kartun ya Doraemon RCTI jam 8 hari Minggu. Betul. Tapi kalau mau gue kasih greatest of all time jadi Big 3 sih nggak juga. Nggak Doraemon juga. Tapi kan ini personal. Jadi Iya sih, bebas. cuman masih ada gini. One Piece udah pasti, Rurouni Kenshin iya. Cuman ya masa Doraemon sih masih ada gitu ya. iya, masih banyak. ada. Mungkin gue Tsubasa. Oke. Mungkin Tsubasa gue. Diterima. Karena gue lumayan Tsubasa banget. Diterima. Dari beres nonton, gue lanjut baca. Sampai Tsubasa ke Barcelona. Oh iya. Yuga ke Juventus. Wah dan lain sebagainya. Si Wakabayashi itu ke Munchen. Munchen apa? Bremen. Werder Bremen. Terus si Shingo Aoi balik ke Inter dan lain sebagainya. Misugi ke Prancis. Misaki yang ke Prancis. Misaki Prancis. Ya gitu-gitu lah. Jadi gue mungkin 3 itu tuh. One Piece, Rurouni Kenshin, sama Captain Tsubasa. AOT enggak? Wah, 4 deh. AOT ke 4. Bisa gue beli 5 bisa gue. Iya. Full Metal belum gue masukin. ngambil 10 bisa. Full Metal Alchemist bisa gue masukin. Juga bagus banget sih. Tapi gue nggak nonton jadi gue nggak tahu. Bagus banget Full Metal Alchemist. AOT juga bisa. Ya, AOT juga gila sih. AOT gila, AOT bos. gila banget. Lu berarti tim yang cinta sama AOT. Endingnya deh. Ending ya. Gua mah ya for whatever happens mah gua pasti Eren karena emang pernah udah terjadi ya. Gue suka udah. endingnya. Lu suka nggak? Suka. Gue suka banget. Gue suka. Gue suka banget men. Gila itu. Dan gini, panelnya bro. Panelnya tuh menurut gue ya lebih gloomy daripada animenya. Iya. Panelnya gloomy banget kenapa? Mikasa. Kuncinya ada di Mikasa. Mikasa. Hanya Mikasa dalam tanda kutip hanya iya. Mikasa yang bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Cuman Mikasa yang punya kemampuan. Jago banget kan Ackerman. Cuman Mikasa yang bisa. Dan saat itu hanya Mikasa yang memang benar-benar available untuk melakukan itu. Yang lain udah sibuk. Levi udah keserang di mana, Connie udah berubah jadi Levi udah Titan. cacat. Levi udah bla bla dan lain sebagainya. Iya. Hanya Mikasa yang bisa melakukan itu dan dia harus melakukan itu kepada Eren. Laki-laki yang dia cintai dari kecil. Yang nolongin dia supaya dia nggak mati. Tapi dia tahu dia sadar dia harus melakukan itu. Erennya juga nyadar harus mati dan dia. Pun tahu. Karena kan dia bisa ngeliat. Iya. Dia yang nyetel. Iya. Itu terjadi spread. Goodbye. Ciuman tapi dipegang palanya. Iya. Gila. Itu panelnya gila tuh. Panelnya gila. Wah, itu panelnya Panelnya Gila gila sih. Itu panelnya gila. Itu gila. Wah, ini dark banget. Banyak yang masalahnya banyak banget yang mempermasalahkan AOT. Ya, itu di ending, satu ending. Kedua, setelah time skip. Bahkan kalau menurut gua personal, setelah time skip makin gila. Menurut gua. Oh, iya gua juga. Gua banyak suka. yang bilang kayak, aduh abis time skip tuh jadi kok tiba-tiba gini, kok tiba-tiba ini. Kalau disuruh milih, gue pre time skip. Kalau disuruh milih.
Kalau disuruh milih, karena gue lebih suka ketika fokus mereka masih di dalam wall itu. Ya, apa sih Marley? Marley. Iya. Marley. Eldian. Eldian. Sorry. Waktu masih di dalam situ mereka berusaha keluar dan lain sebagainya, misteri-misterinya masih ada. Buat gua tetap bagus, tapi sudah tidak ada misteri besar dalam tanda kutip gitu. Mereka udah tahu di luar sana ada civilization, tinggal gimana caranya mereka keluar dari pulau itu gitu-gitu. Iya enggak, gue cuman lagi masalahnya agak sedikit tidak setuju dengan type skipnya itu adalah karena kayak kenapa lu nggak menciptakan detail pas udah ketemu laut nih. Maksudnya kan di situ time skip langsung tiba-tiba Eren yang udah kakinya buntung dan lain-lain kan, yang gitu kan. Maksudnya kenapa lu tidak menceritakan pas lagi kenapa bisa sampai ke lautnya, sampai pertama kali ketemu civilization, sampai apa? Maksudnya kurang detail ya, kurang detail jelas. itunya doang. Gua agak kurang itunya doang. Tapi autor mungkin punya visi yang berbeda yang Pak tidak Haji. bisa di ini gitu. Hajime Hajime. Isayama. Tidak bisa gua apa-apain juga. Cuman ya balik lagi gua kalau misalnya tiba-tiba kayak wah, ternyata di luar sana ada peperangan gede, ternyata ada ini dan ternyata si pulau apa namanya? Eldian. Eldian itu masih Marley. Nggak tahu, lupa gue. Apa pulau Eldian mana? Iya, pulaunya si Eren. Oh iya Eldian. Iya, ternyata pulaunya Elian itu Paradis. masih paling terkecil. Paradis Island. Itu masih yang paling terkecil gitu loh. Itu gila Masih sih. bagian terkecil, belum yang sampai yang kayak gimana banget. Gue suka banget tuh Yang dimana mereka mainnya itu dibuat kayak ya udah lu stuck di situ nggak bisa kemana-mana soalnya ada Titan. lo bener-bener di kerangkeng. Di kerangkeng udah. Kayak ini The Village tuh kalau film. Oh, Iya. si Nicole Kidman ya? Gua lupa gue. Bukan siapa tuh? Oh, bukan. Adrien Brody. Adrien Brody. Adrien Brody yang jadi penjahatnya. Sama cewek di ini. Naomi Watts ya? Cewek di Jurassic World tuh yang rambutnya Bryce Dallas Howard. Iya, Kalau nggak salah iya, dia, iya, kalau nggak iya, salah iya, dia, lupa iya, gue. Iya, iya, itu kan di kerangkeng, The Village itu kan. Iya, ternyata di luar sana civilization Udah maju ternyata. Kayak Cuman The emang Village. dibuat ketakutan sama si monster-monster Monster ini. itu. Iya. Pokoknya nggak boleh sampai ada yang warna merah, Iya, sampai apa. Bener dibuat takut banget itu. Menurut gue yang nggak suka, nggak tahu. Menurut gue ending yang nggak suka endingnya OT adalah yang nggak siap dengan ending yang tidak menyenangkan. Yep. Setuju. Iya, Itu iya, endingnya iya, tidak iya. menyenangkan. Karena balik lagi it's a dark. Memang Iya. dari awal aja udah dark sebenarnya kan itu. Emaknya itu. Eren dipletek. Wah, yang satu. Iya. Satu. Gue benci banget sama Eren, tapi begitu kelar wah, dia menghancurkan dunia untuk orang-orang yang dia cintai. Iya. Iya. Kan dia emang sayang sama Pulau Paradise itu kan. Specifically angkatan 104. Angkatan 104. Angkatan 104 Iya, tuh. angkatan 104. Oh, angkatan Dia yang- bener-bener angkatan ngelindungin squad Iya. regime itu dong. Squadnya itu Sumpah. kan. Push banget gila. Tapi kan Eren sempat berantem sama si siapa ya yang rambut ini? Armin sama si Armin kan. Oh, Sampai pas yang pukul-pukulan. after apa yang setelah ditebas. Belum, sebelum ditebas, sebelum si Erennya berubah jadi apa untuk menyerang ke itunya. Oh, Kan dia sempat berantem itu kan itu. acting sebenarnya. Dia nggak peduli. Nggak peduli. Eren tidak peduli. Gue akan menghancurkan dunia supaya teman-teman gue hidup dan menjadi pahlawan. Dia ibarat Iron, Inti- ibarat intinya Doctor Strange begitu ya, aja. intinya. Iya. Gue udah mencoba cari cara gimana, cuma satu caranya men. Cuma satu Hancurin, caranya. iya. Biar gimana caranya. Itu the less evil yang bisa dia lakuin. Iya. Makanya Gua hancurin dunia. Iya. Biar Hancurin teman-teman gue bisa jadi pahlawannya. Iya. Oke. Gila. Emang itu berarti tujuannya Eren ya. Iya, iya. Makanya dan dia nggak peduli sama temennya mau marah sama dia Iya, atau apa. nggak peduli. Nggak peduli ya. Gue mau menghilangkan semua Titan. Gue mau membuat teman-teman gue selamat. Gimana caranya teman-teman gue selamat dari Titan? Titan dihilangkan. Caranya gimana? Gue hancurin dunia. Iya. Buset. Mau ditanya Gila. nggak ada cara lebih kagak ada men. Gue udah ngeliat semuanya. Iya, dia udah ngeliat semuanya. Iya. Kan dia udah ngeliat gara-gara pas dia cium tangan itu kan. Dia kan punya founding Titan dia. Iya. Iya. Yang dia bisa ngeliat ke balik sama ke depan. Iya. Iya, dia kan karena dia cium tangannya si ratunya kan. Iya quiz. Lupa lah gue. Iya si Queen itu kan. Makanya dia ngeliat Iya. itu semua kan. Gue pernah ngeliat meme keren tuh. Eren Yeager menghancurkan dunia untuk menyelamatkan keluarganya. Itachi Uchiha menghancurkan keluarganya untuk menyelamatkan dunia. Iya. Untuk menyelamatkan apa? Itu juga gak Untuk kalah ya. menyelamatkan apa? Itachi. Dunia. Iya. Iya. Emang iya kan dia ngebunuh keluarga. Oh iya, kan Iya, soalnya Uchiha Dia Iya. membunuh Nggak. Uchiha untuk menyelamatkan dunia. Oh, Uchiha itu pembunuh ya, emang assassin Uchiha nggak beres. Oh, Kalau emang Uchiha nggak tuh nggak beres. Oh, emang udah nggak beres. Emang pengen nge-conquer dunia. Oh, emang Uchiha tuh pengen conquer dunia. Makanya Madara juga sebenarnya Iya. di Uchiha menyelamatkan dunia. Caranya gimana? Keluarganya dia. Kogonya dihabisin. Cuma Sasuke yang disisain sama dia. Karena sayang. sesayang itu dia Sayang. sama Sasuke. Sayang banget sama Sasuke. Sebaliknya Eren dia mau menyelamatkan keluarganya, dunia dihancurin. Gila. Oh, itu Wah, nangis gua sini tuh. Nangis gue kejar. gua sini tuh. Nangis gue kejar. Tak. Iya. Wow. Gua baca manganya itu sampai kayak pas itu tek. Anjing kenapa Dia digituin? masih abang gue. Iya. Gila. Terus pas di Sasuke-nya lagi
ujung pantai ngeluarin apa namanya? Saringan. Saringannya nangis darah. Tuh gila. Bagus banget. Gak ada satu scene Uchiha. Tapi kenapa pas yang beberapa kali pas Sasuke ketemu sama si Itachi digebukin mulu, dibilang lu harus jadi kuat, lu harus diinin kayak gitu. Kan ada tuh akhirnya si Itachi keluar tuh yang ngelawan si Kakashi dan yang lain-lain. Sasuke kan akhirnya tahu tuh dan akhirnya sempat ketemu lagi kan sama Sasuke, dihabisin kan tapi si Sasuke gitu loh. Itu maksudnya is just an act atau gimana? Karena gua agak kurang mendalami. Ini kan nggak diapa-apain juga kan Diapa-apain Sasuke. juga, iya. Waktu ribut sama Sasuke kan dar udah ribut. Sasuke udah mau menang, si Itachinya cuman gini, set nunjuk. Iya. Ternyata Itachinya masih duduk. Masih duduk. Baru lawan bayangannya doang. Itu yang pertama kali ya? Iya. Scene itu gila anjir. Cuman gini doang ya, set Iya, gitu. cuman tuh tunjuk ke situ, Sasuke-nya nengok, Itachinya masih duduk. Masih duduk. Set anjing miring gitu. Keren. Udahlah, Dek, gitu. Iya. Mau ngapain sih ini? Congkel deh. Makanya dari situ dia berguru sama Orochimaru kan dia. Itulah bagus banget. Sakit. Gue tuh ngeliat apa namanya di selewatan gue jadi ke insult atau kepantik gitu untuk nonton apa namanya Chainsaw Man yang movie yang Reze Arc. Sekarang lagi di bioskop kan? Iya. Chainsaw Man. Chainsaw Man. Chainsaw Man yang mana? Ada anime. Ada anime. Oh. Jadi apa? Yang palanya gergaji. Iya. Oh sekarang keluar tuh di bioskop. Keluar di Lagi di bioskop. bioskop. Arc selanjutnya yang setelah season 1. Sampah. Wow. Nah, sorry, maaf banget. Karena aneh aja, absurd. Tapi gue harus mencoba nonton juga. Iya. Maksud gua. Dia emang rada-rada absurd sih. Iya. Tapi gue suka banget manganya, men. Oh ya? Apa manganya? Manganya. Bagus. Asli bagus banget, bro. Gue sempat baca mangganya tapi gue udahan, gue drop nggak demen gue ceritanya. Iya, emang ceritanya absurd. Terlalu aneh anjing. Iya. Lu berdua aneh. Lu paling aneh. Buat megang tete doang anjing masalahnya sebenarnya megang. awalnya. Terus kayak apa dia ini apa ngebuat janji gitulah sama kayak Janji siswa. anjing Bukan kecil dong. yang punya gergaji kayak iblis gitulah, iblis mini gitu. Kontrak gitu jadi dia bisa jadi Chainsaw Man. Terus dia masuk ke organisasi pria-pria berjas ya kan bunuh-bunuhin devil. Intinya mau begitu. Maksudnya iblis. Aneh, tontonannya aneh. Enggak anjing. emang aneh, Iya, gua aja iya, ngeliatnya aja udah aneh. pala gergaji itu udah aneh. Tapi gua mencoba untuk sebagai orang yang open minded gua coba. Gue baca, Lo baca? gue drop, gue nggak suka. Lo nggak suka? Nggak Oke. Selera bodoh aja tapi. Gua kayak Enggak, bener. enggak. Kalau gua kayaknya bener harus nunggu sampai anime keluar. Udah. Animenya udah keluar Iya, maksudnya series. Oh, udah keluar? Udah. Keluar bahkan. Oh, udah. Udah lama. Di mana? Netflix. Netflix udah. Oh, ada. Udah lama. Ntar deh. Oh iya bener-bener. Ya udah ntar gue cobain dah. Gue lumayan memantik karena review bagus-bagus Ben movie-nya dan kalau pas gue baca manganya pun juga ini arc yang menurut gue bagus banget. Dari sisi cerita, dari sisi battle-nya dia kayak innocent romantic gitu sebenarnya. Ntar dulu, ini jadi si movie-nya ini lanjutan dari animenya atau berdiri sendiri kayak Lanjutan. One Piece film Red, One Piece Nah, film Zeto. No. Lanjutan dari apa namanya? Berarti kayak Satu. Kimetsu. Kayak Kimetsu. Movie-nya adalah lanjutan. Ya, betul. oke. Cuma Kimetsu kan ngantuk ya. Ya, gua akuin. Enggak, Gua akuin. jujur, gue pecinta Demon Slayer juga. Namun nggak tahu kenapa pas gue nonton movie-nya kok ngantuk gitu loh. Nggak kepengen, tapi Ya. maksudnya gue juga tahu harus ada bagian itunya. Cuman mungkin emang cocoknya emang tuh si Kimetsu dijadikan sebagai series saja, bukanlah dijadikan sebagai film movie gede. Masalahnya Mugen Train bagus banget menurut gua. Apa? Iya, Mugen Train bagus Train banget. bagus banget. Karena itu bener kata Miki, pace yang di Mugen Train itu pace movie bukan pace series. Lah, movie-nya Mugen Train kan movie. Mugen Train kan ada. Dia movie, cuma pengemasannya bukan series. Nah, itu dia katanya scriptwriter atau apanya lah bagian kreatifnya ada yang ganti orang, Bro. Oh. Di Infinity Castle part 1 ini. Oh iya. Ya, bukan yang bikin Mugen Train. Makanya beda penempatan flashback-nya. Iya. Penempatan flashbacknya ya agak-agak kayak gitu. Pacingnya jadi jelek jadinya. Pacingnya jelek. Jadi ngantuk gua. Pacingnya jelek, ngantuk. Walaupun bagus. Best anime movie of all time yang pernah gue tonton itu. Bicara ya, kalau bicara ngomongin visual. visual, visual. Bicara Kita ngomong visual. visual ya. Bicara visual. Visual gila gitu. Lo tapi tahu gak sih ada yang katanya orang dikencingin di bioskop? Kenapa nih? Gue juga gak tahu, pokoknya ada Gara-gara relief themselves lagi nonton Kimetsu no Yaiba itu tiba-tiba ada yang dikencingin. Sumpah, mungkin gini. nontonnya di bioskop. Enggak mungkin karena itu filmnya 2,5 jam.
Dia kebelet. Kebelet. Dia nggak rela. Kagak, emang keluar. orangnya kayaknya sih punya penyakit gangguan. Oh. Nah, dikencingin, akhirnya digebukin. Ya iyalah. Digebukin, Ya pasti. digebukin Pasti, depan ini. Mbak. Dan lo tau lagi di scene apa? Kalau nggak salah lagi di scene Zenitsu. Zenitsu. Wah, tuh keren sih. Dia keren banget sih. Keren banget itu. Itu tapi keren. Nyerap keren. itu, nyerap. Iya. Nyerap. Itu kayak like literally the most overpower saat itu ya. Iya. Gitu. Suka banget gue sama Zenitsu. Gue karakter gue Zenitsu favorit gue dibandingin Tanjiro. Nggak usah dibahas Tak, Tanjiro. Jelek. Apa, enggak, bukan jelek. Lu nggak boleh gitu. Enggak jelek-jelek. Enggak, Ardi. Cengeng. Ya kayak itu. Tanjiro cengeng. Itu. Lebih ke situ. Bukan sosok main karakter yang bap. Waktu itu gue pernah ngepost sesuatu anime lah di TikTok gue gitu. Most hated karakter anime buat gue Tanjiro. Gue benci banget sama Sama. Tanjiro, men. Sama. Cengeng anjir. Sama. Grow up, bro. Iya. Enggak, Betul. tapi itu gaya penulisan Tapi itu kayak penulis cerita. Soalnya kan yang penulisnya memang perempuan kan. Iya betul. Iya betul. Tapi tidak menandakan apa-apa ya. Maksudnya mungkin gayanya makanya Ya, begitu sentimental. kali. Sentimental. Sentimental. Iya ya. Cuma terlalu too much aja menurut gua. Naif, men. Naif, Tanjiro tuh naif. naif banget. Iya. Kayak poetik. Buat gue nggak suka. Kayak Iya ini. ya, karakter terlalu naif gitu. Naif itu kayak kalau lu pernah nonton Gundam Seed Kira Yamato. Wah, Kira- sama oh, tuh. iya, Sama tuh. Ini kan Atrun, musuhnya Atrun. Iya. Atrun Zala. Iya. Sama tuh, bedanya kalau Tanjiro keluarga si cewek, Iya. cinti. Wah, sebel banget gua. Gue dulu nonton Gundam cuman paling tahu Orobot, udah gitu doang. Gua Gua mengenal karakter lebih dalam. Nonton Maaf ya. Gue nggak suka mecha. Dari dulu gue sampai sekarang nggak suka mecha-mechaan. Lo oke, kan Gundam banyak ya? Maksudnya Iya. Gundam Gue dari tahu tahun yang 79. wing yang Wing. pakai tank top hijau. Ya, cowoknya. Hiroyui. Wingstop. Hiroyui. Wingstop. Bukan. Oh. Hiroyui. Lo harus ini selalu gue bilang ke temen gue yang pengen coba nonton Gundam. Gue cuma nyaranin satu Gundam. Iron Blooded Orphans. Itu paling baru kan kemarin kan. 2015. Iya, udah lama juga ya. Itu 10 tahun lalu. Iya. Bukan baru lagi, 10 tahun lalu tuh. 10 tahun lalu. Itu bagus banget. Maksudnya kan kalau misalnya Gundam itu ada dua timeline kan. UC itu dari yang Amurorai tahun 79. Oke, itu yang original tuh. Ya, RX-78. yang OG ya 78. RX-78. Sampai adalah UC udah banyak lah sekarang. Sama yang tadi lo bilang Gundam Wing, terus Gundam Seed tadi gue sempat mention, itu beda timeline. Oke. Beda timeline, beda cerita, berdiri sendiri lah, standalone gitu lah. Iya. Nah, Iron Blood Orphan ini termasuk yang standalone. Cuma dia itu dari segi storyline, dari segi pace sama temanya itu ngikutin UC banget. Dan itu ibaratnya relate sama kehidupan sekarang. Oke. Wah, itu bagus banget, men. Iris kuping gue kalau lu coba nonton, lu nggak suka. Demi Allah, bagus banget. Misalnya gue gak suka mecha, gue gak pernah suka mecha dari dulu. Robot-robotan tuh Ya. gak suka gue. Nggak dapat. Sama nggak dapat. Ada cuma salah satu mecha-mechaan yang gue suka tuh Full Metal Panic. Gue lumayan suka karena gue lebih suka cerita orangnya daripada si Di perang-perang action, robotnya. perang-perangannya. Iron Blood Orphan gitu. Oke. Iron Blood Orphan tuh apa namanya? Ibarat kata Gundamnya cuma satu, men. Oh, Yang bener-bener Gundam ya. oke. Kan Gundam tuh emang yang mobile suit yang bener-bener spesial lah kasarnya. Oke. Dia cuma satu doang. Cuma Barbatos doang nama Gundamnya. Sisanya mah mobile suit biasa. Oh. Cuma dia lebih ke realisme, humanisme Iya, sama iya, kapitalisme. Oke, Itu nge-grow up itu banget dan dia Politik. politik memang kencang. Cuma apa namanya? Gue tuh suka sama main karakternya. Lu pasti suka main karakternya. Kalau lu ikutin. tricky masalahnya nih. Gue jarang suka main karakter. Dari semua anime manga yang gue baca, hampir nggak pernah gue suka main karakternya. Enggak, mungkin gini gak sih? Sorry banget gue potong. Kenapa kita tidak suka main karakter? Karena pasti semua orang suka gitu sama main karakternya. Kalau misalnya gue nggak mau ngikutin ini punya karakternya sendiri gitu loh. Gue pengen yang beda sendiri. Kalau gue gitu. Gue sebenarnya nggak ngaruh gitu, kayak misalkan contohnya Iron Man. Semua Iya. orang suka Iron Man. Oh Gue iya, tetap betul. suka Iron Man. Oh iya, benar. Ya kan? Bukan karena itunya, lebih karena main karakter biasanya membosankan. Enggak. Tujuannya hanya justice. Tujuannya hanya peace. Tujuannya Iya. hanya kalaupun ngabis ngelawan musuh, nggak semua pasti bisa baik-baik saja. Apalagi Iya, Tanjiro gitu kan. iya. Kayak Tujuan mulia. iya, Tujuan mulia. righteous, Naif, ya, terlalu righteous. righteous buat Iya, gue. iya, Semua iya. main karakter, hampir semua main karakter Betul, terlalu righteous. betul. Makanya salah satu main karakter yang gue suka banget Sakuragi Hanamichi. Iya. Dia bukan anak spesial, dia bukan anak jago basket, dia bukan jago basket,
tapi dia main basket cuma buat ngejar cewek doang. Ya. Dan sampai tamat dia nggak jago basket. Iya. Itu gue kayak oke, real gitu, real. Ya. Sampai tamat sampai selesai dia tetap nggak jadi jago basket. Iya, Dia cuma bisa rebound karena badannya tinggi. Badan lompatnya tinggi, iya. Udah. Itu baru wah ini keren. Nah makanya gue juga gue udah baru mulai nih. Gue lumayan kayaknya tertarik nih sama main karakternya. Bisa jadi salah satu favorit main karakter gue juga. Apa? Kafka Hibino, Kaiju Number 8. Kaiju Number 8 iya, itu iya. menurut gue dia ngambil angle yang nggak kayak main karakter pada umumnya. Biasanya kan semua shonen lah, tapi Kaiju Number 8 mungkin masuk shonen atau enggak gue nggak tahu istilahnya. Kayak Naruto, One Piece, Bleach, name it lah apalagi semua MHA, JJK, Kimetsu, semuanya adalah teenager belasan tahun atau menuju ke 20. Luffy aja kan Luffy baru 19 tahun. 19 kan? ya. Ya, Ichigo, Naruto. Ini karakter utamanya 32 tahun, men. Iya, tua Yoi, dia. udah tua, badannya udah sakit-sakit. Iya. Dia udah nggak hebat lagi, ikut tes fisik gagal, nilainya jelek. Terus Iya, kayak, wah, iya, kayak ini iya. menarik nih. Karena gue lumayan tertarik juga. Akhirnya dia dapat itu kaiju. Iya, powernya, iya, gitu. itu dia. Kafka gue suka, karakter developmentnya gue suka. Nah, gue baru dikit nih, baru chapter 7 paling gue baca. Wah bagus. Cuma terakhirnya gue agak kecewa. Ya, gue juga googling baca katanya dari tengah ke belakang agak monoton katanya. Nggak tahu lah. Lebih ke gue udah suka lore-nya. Kalau gue pribadi gue suka lore-nya. Iya, gue juga suka gue. Gue suka banget lore-nya. Lore-nya. Cuma spoiler dikit. Alasan kaiju kenapa bisa ke bumi? Nggak ada. Ada tapi gitu. Oh, oke. Itu aja. Kayak agak kurang ngeklik ya gitu Kayak ya. Kayak kurang nyangkut dipaksain. gitu loh. Iya. Itu rushing. Iya. Penyakit iya. manga lah. Ya. Oke, balik lagi nih ke Gundam nih ya. Yeay. Jadi namanya Mikazuki Argus. Karakter Jadi tuh utamanya. ya ceritanya tuh yang Iron Blood Orphan itu buruh men sebenarnya. Buruh di Mars. Oke. Mars apa bumi ya? Lupa lah gua. Pokoknya buruh di bumi kalau nggak salah. Di apa namanya? Mereka tuh orang-orang yang ya orphan semua, nggak punya bapak, nggak punya ini dipekerjakan secara paksa Oke. sama satu institusi gitu, lembaga gitu. Iya. Terus ada satu orang namanya Orga. Itu yang mereka tuh punya kayak dia tuh punya geng gitulah. Namanya Tekadan. Nah, pas di satu tempat si lembaga institusi itu punya misi. Singkat cerita si Orga dan kawan-kawan itu dia tuh nyimpen satu Mobile Suit Gundam kayak Mobile Suit di mana itu tuh udah dari zaman dulu udah ada dan itu paling kuat. Salah satunya namanya Barbatos. Oke. Barbatos itu yang dipilotin sama Mikazuki Argus. Nah, Mikazuki Argus ini itu bukan tipikal yang kayak shonen yang tadi lo bilang. Karena dia nihilisme banget, men. Dia cuma cuma ngeiyain atau ngelakuin apa yang harus dia lakuin menurut Orga. Oh. Jadi ada satu scene awal di episode 1 banget. Jadi lagi chaos di institusinya. Terus di kayak direktur di biodinya tuh pada disekap. Terus si Mikazuki ngeliat, terus dia nanya ke Orga, "Ini harus gua apain?" "Tembak aja, serah lu." Tembak beneran, men. Oke. Kayak gitu. Iya, Dan dia iya. bagus banget, bro. Dia dan nggak cuma Mikazuki, semuanya kayak ada namanya Biscuit yang gue ingat, terus teman-temannya lah. Itu bener-bener Orga banget gitu loh. Orga banget gitu, terus kayak sepolos itu. Bahkan ada satu Tembak scene aja. anjing. Tembak aja ya. Tembak aja. Tembak. Sorry. Terus Sorry. Dan ada satu scene di mana si Mikazuki itu saking banyak yang polos, Mikazuki itu sampai nanya, "Cara dilahirin tuh gimana sih?" Terus, "Iya, lo harus berhubungan badan gini. Cara berhubungan badan tuh tanya kayak nenek gimana sih?" Kayak kau gitu. nggak gitu. Nihilisme sama dongo beda dikit. Dia dongo kayaknya. Polos. Nggak bisa baca, Iya, nggak bisa dongo. ya gitu lah. Emang orang-orang dongo aja yang nggak pernah dikasih Karena kan buruh pendidikan. kan. Buru dan ternyata adalah banyak cerita yang dibalik itulah. Dan bagus. Jadi Tekadan itu setelah dia ngegulingin institusinya, mereka buat Tekadan menjadi gede. Mulai dari jadi kayak forager gitu. Terus juga mereka suka dapat misi kayak lo antri ini dari planet A ke planet B. Okay. Terus kayak dan ujung-ujungnya Tekadan itu jadi ahli perang sama supply
senjata terbesar Oh. di bumi sama planet. Kayak gitulah. Oke. Tapi ceritanya dark. Wah, gue suka banget, men. Anime. Anime. Nggak ada manga. Enggak. Ya, nggak ada waktu gua. Nggak ada waktu. Gue lebih suka baca. Gue Iya. lebih suka baca daripada nonton. Nggak lo masalah. Gue lebih suka baca gua. Nggak lo masalah. Karena gue butuh cepet, men. Gue gak suka, maksud gue gini, ketika gue punya waktu untuk nonton anime, gue mendingan nonton film, main PS gitu. iya. Gue prefer yang lain. Iya, iya. Ketika gue, sedangkan kalau baca, gue lagi nunggu tambal ban motor, gue bisa baca. Ah. Gitu. Lo lebih tepatnya mencari efisiensi. Efisiensi. Gue butuh cepet, gue butuh baca, oke set, scrolling kan, karena gue baca di handphone kan. Nah kalau anime itu tadi, ketika gue ada waktu lengang nih istirahat, di rumah TV nganggur, mendingan gue main PS, Oh. mendingan gue nonton film Iya, gitu iya. kalau gue biasanya. Tapi ntar gue coba nonton sih. Ada di Iron Netflix. Blood Orphans. Oke. Netflix ada nggak ya? Gue lupa lah. Dulu gue nontonnya dulu di YouTube karena kan Gundam Info kan. Apaan tuh? Gundam Info tuh official channelnya channel YouTube-nya Gundam official. Oh. Jadi kayak episode yang terbaru di di upload di situ. Oh, keren. Gitu. Dan non official subtitle Inggris gitu-gitu. Lo koleksi gak? Koleksi. Oh ya? Koleksi. Gua Gundam dari dulu. Pastilah kalau udah kayak gitu ada Kayak Boril lah. koleksi. Keren sih, Boril keren sih anjing. Dia sekarang live, bukan live TikToknya dia kan buat ngerakit-ngerakit Ya. Gunpla. Wah, gue dari dulu. Gue diperkenalkan Gundam surprisingly dari nyokap gue. Oh, almarhumah nyokap. Iya, luar Keren, biasa. tante. Katanya sih ngelatih kreativitas sih. Iya pasti Ya lah. kan soalnya ngebangun-bangun ngerakit Karena kayak gue gitu. tidak pernah selesai bikin Gundam. Asli lu? Gue dibeliin dan gue gak suka. Gue gak suka yang Oh, bikin-bikin iya, ngerakit-rakit. iya, Gue iya, suka iya. perintil-perintil kecil details. Ah. Lemah gue. Kalau gue pernah, tapi lo tau gak sih yang mainan permen zaman dulu yang dapat mainannya kecil? Anjing. Ah, yang kayak Anjing, gitu. nggak dihitung Gundam bukan itu. bukan Gundam. Kalau Gundam gue nggak Beda, pernah, beda, gue nggak pernah dibeli. Gua pernah Kenapa? Karena bapak gue atau nyokap gue tahu juga kalau misalnya gue tuh tipenya adalah orang yang suka mainin mainannya, Ya. bukan yang dipajang Dipajang. gitu Oh, aja. oke, ya, sama. gitu. Jadi Gue kayak gitu. action figure gue. Iya kan, Action action figure gua figure, banyak. pasti, Action figure gua. pasti action figure Iya, iya. dari mainan.